wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Ugi Soeharto selaku penyaji pada kajian pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang berbahagia, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di pagi hari ini kita sama-sama atas nikmat yang Allah berikan kepada kita telah sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadikan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ridhoi. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kembali kita untuk melaksanakan kajian yang dibimbing oleh Profesor Dr. Ugi Soeharto, dan insya Allah pada pagi hari ini materi yang akan disampaikan yaitu ijtihad dan taklid dalam ilmu fikih. Dan tentunya mudah-mudahan bahwa apa yang disampaikan ini masih terus berkaitan dengan kajian ilmu fikih yang tentunya sudah pertemuan ini yang keempat kali, 5 kali ya, dan insya Allah mudah-mudahan terus akan berlanjut. Untuk itu marilah untuk mendapatkan ridho berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah membukakan pikiran kita agar dapat memahami apa-apa yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ugi Soeharto. Kita buka dengan baca Al-Quran, ala hadihi niyah ala kulli nafsin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sebelum dimulai untuk tertibnya acara ini, insyaallah nanti materi akan disajikan oleh Prof, yaitu 1 jam ke depan, dan nanti 30 menit berikutnya tanya jawab. Kurang lebih kita nanti 1,5 jam ke depan kegiatan ini atau taklim ini kita laksanakan. Dan insyaallah hari ini masuk pukul 05 kurang 5 4.55, sehingga nanti berakhir kita di pukul 06.25. Baik, terima kasih, dan kepada Profesor waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian fikih kita yang sebulan sekali ya, berdasarkan kepada buku kita ini ya. Jadi saya hanya menyediakan beberapa slide saja ya, ringkas, dan rinciannya itu sebenarnya ada di buku ini ya. Mungkin di waktu-waktu yang akan datang, kalau bisa bapak-bapak yang telah memiliki buku ini dibawa juga ya, supaya kita bisa merujuk langsung ya, melihat ya,
khususnya perinciannya. Ya, karena hadis-hadis ya kan, ataupun ayat-ayat yang panjang ya itu sudah terdapatnya di dalam buku ini ya, sehingga kita bisa langsung ya, melihatnya. Ya, begitu juga penjelasan. Jadi buku ini adalah buku yang bagi saya ya, buku ini bukan seperti buku biasa, karena ini ditulis oleh tim ya. Ada satu tim oleh para ulama kita, terutamanya di Jawa Timur ya, mereka lama mengadakan riset ya, merujuk buku-buku yang bagus-bagus, yang otoritatif ya, kemudian menyampaikannya dengan bahasa yang mudah untuk kita pahami ya, sehingga ya insya Allah apabila kita ingin memahami apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah secara ringkas, ini ada di sini semuanya. Ya, dari perbincangan tentang sejarah, ya, tentang akidah, fikih, ya, tasawuf, ya, dan juga ormas-ormas Islam yang ada ya, di Indonesia dan juga yang ada di luar negeri. Bagaimana kita memposisikan diri kita terhadap ya, ormas dan sesama umat Islam ini. Nah, yang kita ambil ini hanyalah bagian fikihnya saja. Ya, dari sekian banyak topik yang dibicarakan dalam buku ini, ya kita hanya membicarakan satu bagian saja, yaitu mengenai fikih, yang mengenai ilmu fikih. Ya, kita tahu ilmu fikih ini adalah ilmu melaksanakan ya, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, seperti mana yang dijelaskan oleh para ulama kita ya. Al-fiqhu huwal fahmu, yang dikatakan fikih itu adalah kefahaman. Kefahaman tentang apa? Kefahaman tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quranul Karim ya, dan juga ya, yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perintah-perintah ini tidak semuanya jelas. Ya, jadi tidak setiap perintah itu langsung memberikan kejelasan. Kadang-kadang perintah itu sangat ringkas, sehingga perlu kepada perincian. Contoh misalkan perintah sholat dalam Al-Quran, Allah hanya menyebut aqimis sholat. Aqimis sholat wa atuz zakah, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Bagaimana kita mendirikan sholat? Kan nggak ada rinciannya itu. Di dalam Al-Quran nggak ada rinciannya. Bahkan sholat yang 5 waktu itu tidak disebut dalam Al-Quran. Nggak ada tuh disebut sholat maghrib misalkan, sholat isya, sholat subuh, tidak ada ya. Sangat ringkas sekali. Apa yang dinyatakan dalam Al-Quran sangat ringkas sekali. Dirikan sholat. Sebagaimana kita mendirikan sholat. Sedangkan sholat itu ada rukun-rukunnya. Sholat itu ada syarat-syaratnya. Sholat itu ada yang membatalkannya. Sholat itu ada yang sah, ada yang tidak sah. Nah, ini tidak dibahas di dalam Al-Quranul Karim. Dibahasnya itu di mana? Dibahasnya itu di dalam ilmu fikih, ya kan? Jadi kadang-kadang Al-Quran itu ringkas. Sama juga dengan puasa. Kutiba alaikumusiyam. Sebentar lagi kita akan ya, masuk dalam Ramadan nih. Perintahnya itu ringkas sekali dalam Al-Quran. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum diwajibkan ke atas kamu berpuasa. Udah gitu aja. Seperti mana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu. Tapi bagaimana puasa? Apa yang membatalkan puasa? Apa rukun-rukun puasa? Itu enggak dinyatakan di dalam Al-Quran secara rinci. Ya. Nah, jadi begitu. Jadi Al-Quran ataupun setelah Al-Quran itu hadis nanti. Hadis itu pun sebenarnya tidak cukup rinci, walaupun dia sudah lebih rinci ya dari Al-Quranul Karim. Contoh tadi itu, aqimis sholat, dirikan sholat. Bagaimana cara mendirikan sholat? Ya.
Tapi kemudian Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Sembahyanglah kamu seperti mana aku lihat aku sembahyang. Nah, dulu hadis ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat kan. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu seperti mana kamu lihat aku salat. Jadi sahabat-sahabat melihat Rasulullah salat. Ya, setiap Rasulullah salat itu sahabat akan memperhatikan. Nah, dari situ akhirnya sahabat tahu, oh begini. Kadang-kadang sahabat ada yang nanya, "Ya Rasulullah, kapan waktu subuh itu?" Dulu kan belum ada jam. Gimana Rasulullah menjelaskan itu? Kapan waktu subuh itu? Rasulullah nggak jawab. Ya. Satu hari Rasulullah datang awal sholat subuh. Para sahabat pun ikut Rasulullah sholat. Rasulullah selalu jadi imam. Hari kedua Rasulullah datang sholat subuh juga, tetapi agak telat. Tapi sebelum matahari naik, ya kan, sebelum matahari terbit, masih agak gelap. Baru Rasulullah menjawab, ya, siapa yang kemarin nanya kapan waktu sholat subuh itu? Saya ya Rasulullah, ya, kata sahabat itu. Waktu sholat subuh itu adalah dari kemarin saya sholat tuh, yang masih awal sekali fajar shodiq itu, sampailah sekarang nih yang matahari mau ya naik. Nah, jadi begitu cara Rasulullah menjelaskannya secara praktis. Enggak dibilang Rasulullah kata jam segini sampai jam segini, karena waktu itu belum ada jam. Ya. Nah, nanti para ulama kita mengkajinya. Awal Rasulullah sholat itu kapan itu? Dan akhir Rasulullah sholat itu kapan? Nah, barulah disimpulkan oleh para ulama kita. Barulah menjadi ilmu fikih. Ya, baru dibuat prinsip-prinsipnya. Jadi begitu. Jadi ilmu fikih ini adalah ilmu yang mengajarkan kita bagaimana melaksanakan syariat menurut Al-Quranul Karim dan juga menurut sunnah Rasulullah SAW yang dijelaskan oleh para ulama kita. Ya, nah jadi ada 3: Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah SAW, dan penjelasan para ulama kita. Gak bisa langsung dari Al-Quranul Karim saja, karena tadi ayat Quran itu terlalu ringkas. Ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, misalnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apakah semua jual beli itu halal? Kan tidak. Ada jual beli yang tidak halal, ya, seperti misalkan jual beli gharar, misalkan jual beli yang mengandung ketidakpastian, dilarang oleh Rasulullah. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli gharar. Kemudian apa itu riba? Riba itu kan harus ditakrifkan, harus didefinisikan. Gak ada definisi di dalam Al-Quran, gak ada juga definisi dalam hadis yang lengkap. Nah, nanti para ulama kita yang menjelaskan. Jadi Al-Quran, hadis, kemudian penjelasan para ulama kita. Jadi fikih itu 3 ininya, prinsipnya itu: Al-Quranul Karim, hadis Rasulullah SAW yang banyak itu, ya, puluhan ribu hadis. Kemudian penjelasan para ulama gitu. Jadi dari sekian puluhan ribu hadis itu, para ulama gitu itu menyeleksi, meneliti, mengkaji, mengumpulkan, memisahkan, mengelompokkan hadis-hadis itu. Ya, akhirnya membuat kesimpulan dalam bentuk yang mudah. Contoh misalkan rukun sholat 13 itu fikih itu. Gak ada dalam Al-Quran rukun sholat 13. Dalam hadis pun rukun sholat 13 gak ada itu. Itu fikih. Kenapa dibuat begitu? Karena kadang-kadang Rasulullah SAW tuh sholatnya lain-lain gitu.
Kadang-kadang Rasulullah angkat tangan, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian mau ruku, kadang-kadang angkat tangan lagi, Allahu Akbar. Kemudian bangkit dari ruku, angkat tangan lagi, sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Tapi kadang-kadang Rasulullah angkat tangannya sekali aja waktu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Habis itu waktu ruku enggak angkat tangan. Habis itu i'tidal juga enggak angkat tangan. Nah, nanti kata para ulama kita, angkat tangan itu tidak rukun. Nah, gitu. Jadi waktu ruku itu boleh angkat tangan, boleh juga tidak angkat tangan. Karena Rasulullah pernah angkat tangan dan Rasulullah pernah juga tidak angkat tangan. Nah, nanti akhirnya jadi pilihan mazhab. Bagi kita mazhab Syafi'i disunatkan angkat tangan waktu ruku itu, disunatkan juga angkat tangan waktu i'tidal. Tapi bagi mazhab Hanafi enggak. Mazhab Hanafi itu sekali aja angkat tangannya, Allahu Akbar, waktu takbiratul ihram. Waktu ruku enggak angkat tangan, waktu i'tidal enggak angkat tangan. Bahkan kadang-kadang Rasulullah juga Allahu Akbarnya enggak angkat tangan sama sekali. Allahu Akbar, takbiratul ihram itu begitu. Tapi kita jarang ya. Kecuali mazhab Ibadi yang di Oman. Di Oman itu Allah takbiratul ihramnya pada enggak angkat tangan. Allahu Akbar gitu aja. Makanya angkat tangan itu kan enggak rukun. Ada enggak? Coba kita lihat di buku-buku sholat kita. Angkat tangan itu rukun sholat enggak? Enggak. Yang rukunnya itu apa? Takbir. Nah, takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram semuanya sepakat. Yang Syafi'inya pun harus ada Allahu Akbarnya takbiratul ihramnya. Yang Hanafinya pun harus ada takbiratul ihramnya. Yang Ibadinya pun harus ada takbiratul ihram. Karena itu masuk dalam rukun. Jadi yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah menjadi rukun. Nah, gitu. Kalau yang Rasulullah pernah, kadang-kadang Rasulullah begini, kadang-kadang Rasulullah begitu ya, itu nantinya nggak jadi rukun ya, ada pilihan. Ya, jadi mazhab ini nanti memilih yang seperti ini, mazhab ini nanti memilih yang seperti ini, mazhab ini nanti memilih yang seperti itu. Ya, setiap sholat misalkan Rasulullah berdiri, setiap sholat Rasulullah ruku, setiap sholat Rasulullah i'tidal, setiap sholat Rasulullah sujud. Nah, itu masuk dalam rukun itu. Tapi bacaannya, nah itu lain-lain. Bacaannya itu sunat. Kadang-kadang baca Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ataupun kalau sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, kadang-kadang Rasulullah baca Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika astaghfir, ya, dan sebagainya. Kadang-kadang doa istiftah Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kadang-kadang Rasulullah doa istiftah baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Enggak wajib, enggak rukunnya. Iftitah rukun atau enggak? Enggak. Yang rukun adalah Al-Fatihah misalnya. Nah, ini adalah penjelasan fikih. Ya, jadi kalau di hadis itu banyak tuh nanti. Kalau kita nggak pakai fikih, kita pakai hadis saja, wah nanti kita bingung. Terlalu banyak. Karena Rasulullah begini, karena Rasulullah begini, karena Rasulullah begitu ya. Ini kita ngikutin yang mana nih ya? Kalau kita campur-campur nanti bingung sendiri gitu. Makanya akhirnya fikih itu membimbing kita supaya teratur. Sudah semuanya sebenarnya fikih itu sudah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Gak ada fikih itu yang gak ikut Quran dan Sunnah. Gak ada itu ya. Cuman dia gak tahu aja Quran dan Sunnahnya kan. Sebenarnya semua fikih itu sudah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut fikih, otomatis kita sudah ikut Quran dan Sunnah. Jadi sudah dijamin oleh para ulama kita. Jadi jangan ragu-ragu ya. Kalau kita ikut fikih itu, ikut ilmu fikih, itu sudah dijamin. Kita ikut Al-Quran dan Sunnah. Udah ada di dalamnya Al-Quran dan Sunnah. Kita gak perlu lagi mana dalilnya. Gak perlu lagi karena sudah ada di dalamnya. Kayak kita makan rendang ya, rendang tuh mesti dibuat dari santan, dari kelapa. Ini udah mau makan nih ya, nanya lagi mana kelapanya? Ya udah jadi.
udah ada di dalamnya, nggak perlu nanya kelapa lagi ya kan. So apabila kita ya mempelajari ilmu fikih, Al-Quran dan Sunnah itu sudah ada di dalamnya. Bahkan lebih dari itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah yang sudah dijelaskan oleh para ulama kita. Jadi ada 3. Kalau kita pakai Quran dengan Sunnah aja, penjelasannya itu dari diri kita sendiri, bisa jadi kita keliru. Ya, tapi ini sudah dijelaskan oleh pakarnya. Siapa pakarnya itu? Pakar dalam hukum Islam ataupun dalam syariah itu namanya mujtahid. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang ini nih, tentang mujtahid nih, tentang ijtihad. Jadi mujtahid itu berasal dari kata ijtihad. Ya, mujtahid adalah isim fa'il. Kalau kita belajar ilmu shorof, ya, ada satu isim, ya, satu kata benda yang disebut sebagai isim fa'il. Ya, isim fa'il dari ijtihad itu adalah mujtahid. Ya, mujtahid. Mujtahid ini adalah para ulama kita yang menjelaskan ya tentang Al-Quran dan Sunnah. Ya, dasarnya itu adalah ijtihad. Oke, apa itu ijtihad? Ya, sekarang kita ingin tahu dulu nih takrif ya ataupun definisi ya dari ijtihad. Ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Nah, ini dari segi bahasa ya. Ijtihad dari segi bahasa adalah proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan semua pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Karena ijtihad itu berasal dari kata jahada. Ya, dari kata jahada ini bisa timbul perkataan ijtihad, bisa timbul perkataan mujahadah, bisa timbul perkataan jihad. Ya, artinya bersungguh-sungguh. Jahada ini artinya bersungguh-sungguh. Ijtihad ini pernah digunakan oleh sahabat Rasulullah. Satu hari Rasulullah mengutus seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini dia dilantik oleh Rasulullah untuk menjadi gubernur di Yaman. Ya. Jadi Rasulullah berpesan, wahai Mu'adz, kalau kamu sudah di Yaman nanti, ya Rasulullah di Madinah. Yaman jauh dari Madinah. Ya, kalau kamu sudah di Yaman, bagaimana cara kamu memutuskan satu perkara? Rasulullah tanya. Kata Mu'adz, saya akan memutuskan berdasarkan Al-Quran. Oke, kata Rasulullah. Bagus. Tapi kata Rasulullah, bagaimana seandainya tidak ada dalam Al-Quran? Bagaimana seandainya kamu menghadapi satu masalah yang Al-Quran belum menyebutnya ataupun tidak disebut secara yang langsung oleh Al-Quran? Maka kata Mu'adz, saya akan putuskan mengikut sunnah kamu, ya, mengikut sunnah Rasulullah SAW. Betul itu, itulah urut-urutannya, Al-Quran, kemudian sunnah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, kalau tidak ada di dalam sunnahku, kata Rasulullah, bagaimana kalau seandainya tidak ada dalam sunnahku? Maka Mu'adz menjawab, ajtahidu ra'i wala adi. Kata Mu'adz, saya akan bersungguh-sungguh menggunakan pikiran dan tenaga ya untuk memutuskan yang terbaik. Nah, dari situlah timbul perkataan ijtihad. Karena Mu'adz mengatakan ajtahidu, aku akan bersungguh-sungguh. Ya, aku akan bersungguh-sungguh, aku akan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran ya untuk memecahkan masalah ini supaya dia sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah. Dari situ timbul perkataan ijtihad. Ya, ijtihad.
Jadi ijtihad itu adalah satu proses yang bertujuan menciptakan solusi, ya, dalam pertanyaan hukum yang belum dijelaskan, ya, dalam Al-Quran dan hadis. Tidak semua permasalahan itu ada di dalam Al-Quran. Tidak semua permasalahan itu ada dalam hadis. Karena apa? Karena ayat Al-Quran sudah fix. Al-Quran udah gak bisa nambah lagi. Udah 6.666 ayat. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim surah Al-Fatihah sampailah surah An-Nas, minal jinnati wan nas, gak bisa bertambah lagi. Sementara permasalahan umat, permasalahan kita kan bertambah. Iya. Dulu belum ada komputer, sekarang udah ada komputer misalkan. Dulu belum ada penyakit itu, sekarang udah ada penyakit ini, ya. Dulu belum ada obat-obatan itu, sekarang udah ada obat-obatan ini. Dulu belum ada masalah sosial seperti masalah sekarang kita ini. Jadi dunia ini berkembang, sementara Al-Quran fix. Habis itu hadis juga begitu. Rasul sudah wafat, sabda Rasul tidak bertambah lagi. Hadis-hadis itu sudah dikumpulkan di dalam buku-buku hadis. Sudah ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubus Sittah, dan tidak bertambah lagi. Sementara permasalahan bertambah. Boleh nggak misalkan orang, ya, memindahkan organnya misalkan dari satu orang ke orang lain? Ini kan masalah baru, ya. Zaman Rasul dulu belum ada. Nah ini kan harus difatwakan, harus diputuskan. Nah disinilah perlunya kepada ijtihad, ya, perlu kepada ijtihad. Tapi ijtihad tadi mestilah berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah ataupun Al-Quran dan hadis. Dan yang tahu ijtihad ini orangnya itu namanya adalah mujtahid. Ya, orangnya namanya mujtahid. Ya. Karenanya hanya para ulama. Nah, ulama ini pun tidak semuanya sama, ya. Tidak semua ulama itu memiliki taraf yang sama, apalagi ustaz. Ustaznya terlalu banyak, ya. Di atas ustaz itu ada ulama, di atas ulama itu ada, ya, ada mujtahid, ada imam, ya. Mujtahid itu nanti pun terbagi-bagi lagi, ada mujtahid mutlak, ada mujtahid muqayyad. Nah, imam-imam kita, imam mazhab ini adalah mujtahid mutlak. Jadi karenanya hanya para ulama, yaitu para mujtahid yang dapat berijtihad terkait dengan hukum Islam. Karena apa? Karena para mujtahid ini memiliki ilmu alat, ya, memiliki ilmu alat untuk meneliti dan mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Apa ilmu alat yang diperlukan? Di antaranya bahasa Arab misalkan. Oh, ini ilmu alat. Al-Quran kan dalam bahasa Arab, hadis juga dalam bahasa Arab. Bisa nggak kita mengambil hukum Al-Quran itu dari terjemahannya saja? Gak bisa, ya, karena terjemahannya itu tidak begitu tepat. Terjemahan itu nggak bisa. Jadi masalah-masalah hukum itu nggak bisa diambil dari terjemahan, harus dari bahasa aslinya. Jadi harus memiliki ilmu bahasa Arab, ya, memiliki ilmu bahasa Arab. Kemudian harus memiliki ilmu tafsir. Karena apa? Karena Al-Quran harus ditafsirkan, ya. Dalam tafsir dia harus tahu mana ayat madaniyah, mana ayat makkiyah, ya. Mana ayat yang muhkam, mana ayat yang mutasyabih. Sebab dalam Quran ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat, ya. Begitu juga mana ayat yang zahir, mana ayat yang nas. Jadi dalam tafsir ini banyak perlu kepada ilmu tafsir.
Kemudian perlu kepada ilmu hadis. Ya. Perlu kepada ilmu hadis, mana hadis yang sahih, mana hadis yang hasan, mana hadis yang dhaif. Ya. Mana hadis yang sudah dimansuhkan, mana hadis yang belum mansuh. Jadi banyak ya, perlu kepada ilmu mantik, ilmu logika. Supaya apa? Supaya tidak mengambil kesimpulan yang salah. Kemudian perlu kepada ilmu maqasid, ilmu tujuan dari syariah. Ya, ilmu mengenai tujuan dari syariah. Kadang-kadang ada satu perintah secara zahirnya, tetapi perintah itu tidak boleh dilaksanakan. Sayyidina Umar itu pernah tidak memotong tangan orang yang mencuri, karena waktu itu zaman paceklik. Walaupun perintahnya ada, tetapi Sayyidina Umar tidak melaksanakannya. Karena apa? Karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Nah, ini adalah ilmu maqasid. Ya. Kemudian perlu tahu tentang ilmu realitas, tentang keadaan, tentang situasi dan kondisi. Jadi banyak yang diperlukannya bagi seorang mujtahid itu untuk berijtihad. Nah, kita masyarakat awam ini tidak memiliki ilmu itu. Ya, tidak memiliki ilmu itu. Kita ini orang awam, seperti kita dengan dokter ya. Dokter itu dia udah belajar ilmu kedokteran, sudah masuk fakultas kedokteran, sudah melalui latihan, sudah apa ya, praktikum banyak, ya, sudah on call banyak, pengalamannya sudah banyak. Nah, sehingga tahu dia berbagai jenis penyakit ya, dan tahu juga obat-obatnya. Nah, begitu kita ketemu dokter waktu sakit, dokter kata ya sudah, ditulis saja ini sakit kamu ini ya kan, kasih resep. Sudah, kita ikut saja kata dokter kan. Nah, ikut dokter itu namanya taklid. Ya, ikut kata dokter itu namanya taklid. Jadi kita biasa bertaklid dari segi bahasa ya. Yang taklid dari segi bahasa itu artinya tindakan ya. Taklid itu dari segi bahasa artinya tindakan mengikuti pendapat, perintah atau tindakan otoritas. Nah itu. Jadi tindakan otoritas. Dokter itu otoritas kita ya. Dia punya otoritas. Karena apa? Karena dia pernah belajar di fakultas kedokteran. Karena dia pernah praktek. Ya, apalagi kalau dia sudah bekerja misalkan di instansi pemerintah, di rumah sakit ya kan, udah dia sudah punya license artinya, punya izin dia untuk praktek. Ya, dia sudah punya otoritas. Jadi kalau kita konsultasi sama dia, dinyatakan penyakitnya seperti itu ya sudah. Kita ikut saja sudah. Kita artinya bertaklid kepada dokter. Kenapa kita bertaklid pada dokter? Karena kita tidak punya ilmu kedokteran. Ya kalau kita pengen ilmu kedokteran ya harus belajar. Kayak dia 7 tahun ya. Tapi karena kita bukan ilmu, kita adalah petani, kita adalah pegawai, kita adalah sopir misalnya, nggak sempat belajar ilmu kedokteran, ya sudah, kita taklid kepada otoritas. Ya. Nah, jadi taklid itu adalah perkara biasa dalam kehidupan, bukan perkara tercela ya. Bahkan kita taklid buta dengan dokter. Iya, kita taklid buta dengan dokter. Pernah nggak kita dikasih resep sama dokter, kita tanya-tanya resepnya, dokter resep ini benar nih? Saya cek dalam YouTube, kok nggak begini ya kan? Coba kalau kita ngomong begitu di depan dokter, enggak? Kayaknya gimana ya? Kalau kita bilang banding-bandingin gitu, ya kan? Penemuan kita dari YouTube dengan resep yang dikasih sama dokter kok nggak sama? Ya udah, dokter lain kali kamu nggak datang sini, cari ya dokter yang lainnya. Kita nggak taklid buta kita sama dokter.
Karena apa? Karena kita tahu dia itu otoritas. Sudah. Ya, dia itu otoritas. Sama kalau kita naik kapal terbang juga sama pilot, kita nggak nanya-nanya ya. Udah duduk aja, santai ya, duduk ya kan. Nggak perlu tanya-tanya. Pilot, bener nggak kamu mau bawa saya ke sana? Nggak perlu. Udah. Ya, udah di set semuanya, sudah ada SOP-nya. Ya. Nah, itu taklid buta sudah. Dalam syariat itu ada yang namanya taklid. Ya. Nah, tadi itu contoh taklid dalam kehidupan biasa. Nah, tapi dalam syariat kita juga ada taklid. Nah, oleh sebab itu taklid itu adalah tadi itu tindakan mengikuti pendapat, perintah atau tindakan otoritas. Ya, otoritasnya itu siapa tadi? Mujtahid. Ya, dalam masalah hukum ini otoritasnya itu adalah mujtahid. Tanpa mengetahui dalil atau sumber hukum yang mendasarinya. Udah, nggak perlu tadi tanya mana Qurannya, mana hadisnya. Cuman kalau kita tahu Qurannya, tahu hadisnya itu lebih bagus lagi. Cuman kalau kita taklid buta itu pun sebenarnya boleh dalam agama, kecuali dalam masalah akidah ya. Nah ini saya harus jelaskan. Ini ada dua nih. Ada masalah akidah, ada masalah syariah. Kalau dalam masalah akidah kita tidak boleh bertaklid, yaitu harus keyakinan kita sendiri. Yang tentang iman, tentang rukun iman, yaitu kita harus benar-benar dapat. Tapi kalau sudah masalah praktek, ya masalah syariah, masalah cabang, kalau akidah itu masalahnya usul. Misalkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mesti kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan diri kita sendiri. Gak boleh ikut-ikutan kalau itu. Ya. Kalau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita gak boleh ikut-ikutan. Tapi kalau cara kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat ada caranya. Nah yang ini kita boleh ikut. Karena caranya ini banyak tadi. Ya, caranya itu banyak. Ya, jadi yang dikatakan taklid itu adalah tadi tanpa mengetahui dalil atau sumber hukum yang mendasarinya. Ya. Nah, ilmu fikih ini ya dapat berkembang dengan pesat, tidak lepas dari peran para ulama yang melakukan ijtihad dan peran umat Islam yang bertaklid terhadap hasil ijtihad mereka. Jadi umat Islam ini secara umumnya ya sebenarnya bertaklid kepada para imam kita. Sudah, kalau kita bertaklid selamat sebenarnya kita. Ya, karena sudah disediakan jalan. Ya. Jadi ini yang arti dari ijtihad dan taklid. Baik. Nah, sebenarnya dari mana kita itu bertaklid dan dari mana juga seseorang itu boleh berijtihad? Ini sebenarnya sumbernya dari Rasulullah SAW juga. Nah inilah ya. Di antaranya adalah dari hadis-hadis ini. Ini yang saya pengen bawa bukunya ya. Saya nggak tampilkan di sini. Ya, karena hadisnya panjang. Ya. Jadi di antaranya ya, dalam buku ini, dari mana dalil-dalil kebolehan adanya ijtihad dan juga adanya taklid itu? Banyak dalilnya. Di antaranya dalam buku ini ya ada 3 hadis besar. Yang pertama hadis Zaid ibn Thabit. Nah ini kalau kita baca dalam buku ini ya, dari halaman 182 sampai halaman 183. Saya bacakan ya hadisnya ini. Ya. Jadi dalam hadis Zaid bin Thabit Rasulullah bersabda, "An Zaid bin Thabit ya qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naddarallahu amran sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu wa fi riwayatin farubba muballighin aw'a min sami'in." Ya, rawahu at-Tirmidzi ya wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa ghairuh. Ya. Yang artinya semoga Allah membuat elok orang yang mendengar sabdaku
lalu ia mengingatinya, kemudian menyampaikannya seperti ia pernah mendengarnya. Karena tidak sedikit orang yang menghafal ilmu menyampaikannya kepada orang yang lebih paham darinya. Dalam riwayat lain, tidak sedikit orang yang memperoleh satu hadis dari seorang yang lebih memahami daripada orang yang mendengar hadis itu secara langsung dariku. Jadi apabila Rasulullah bersabda itu, ada sahabat-sahabat nanti yang menyampaikan. Rupanya orang yang disampaikan itu dia lebih paham ya, dari yang menyampaikan hadis itu ya. Jadi penjelasannya ya dalam buku ini, apabila kita mencermati hadis ini dapat ditangkap satu pengertian bahwa di antara sahabat Rasulullah SAW yang mendengar hadis dari beliau secara langsung, ada yang kurang memahami makna-makna yang dikandung hadis tersebut. Tetapi kemudian ia menyampaikan hadis tersebut kepada murid-muridnya yang lebih memahaminya. Pemahaman lebih pada kandungan hadis tersebut menyangkut penggalian hukum-hukum dan masalah-masalah yang disebut dengan proses istinbat ya, ataupun ijtihad ya. Nah ini bagian dari ijtihad itu adalah istinbat. Nanti ada juga yang namanya istiqra ya. Ataupun kalau dalam metode ilmiah itu ada yang disebut sebagai metode deduksi dengan induksi. Ya, kalau istinbat itu adalah induksi. Nah, kalau istiqra itu adalah deduksi. Ya, jadi dari hadis-hadis yang banyak ini, ya kemudian disimpulkan. Nah, metode itu namanya metode induksi ya. Induksi ini dari data-data dari yang kecil-kecil ya, kemudian diambil satu kesimpulan besar. Itu namanya metode induksi ya, ataupun ya istinbat ya. Ada lagi metode deduksi. Deduksi ini diambil dari satu general principle, prinsip umum, kemudian ditarik ya furu'nya. Nah, ini namanya deduksi ataupun istiqra. Nah, nanti ijtihad ini menggunakan metode-metode itu. Kadang-kadang menggunakan metode induksi, kadang-kadang menggunakan metode deduksi. Ya, jadi ada metodenya. Ya, ijtihad itu ada metodenya. Ya, so pemahaman lebih pada kandungan hadis tersebut menyangkut penggalian hukum-hukum dan masalah-masalah yang disebut sebagai proses istinbat atau ijtihad. Dari sini dapat dipahami di antara sahabat Nabi SAW ada yang kurang mengerti terhadap maksud satu hadis daripada murid-murid mereka. Murid-murid mereka yang memiliki pemahaman lebih terhadap hadis tadi disebut mujtahid dan menjadi fokusnya dalam hadis Nabi yang lain. Ya, dalam hadis Nabi yang lain, an Abri bin al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun. Rawahul Bukhari. Apabila seorang hakim melakukan ijtihad lalu ijtihadnya benar, maka baginya 2 pahala. Dan apabila ijtihadnya dan bila dia juga berijtihad lalu ijtihadnya keliru, maka baginya 1 pahala. Ya, jadi Rasulullah sebenarnya menyuruh para sahabat yang memiliki kualifikasi untuk berijtihad melakukan ijtihad. Karena kalau ijtihadnya benar dapat 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah dan keliru, dia tetap dapat 1 pahala. Ya. Nah, ini. Jadi dari hadis ini bahkan di kalangan sahabat sendiri tidak sama levelnya. Ketika Rasulullah wafat itu, sahabat itu puluhan ribu jumlahnya. Dan tidak semua sahabat ini memiliki kapasitas dan kapabilitas ilmu yang sama. Enggak. Sehingga ada sahabat-sahabat yang mengikuti sahabat lain. Ada sahabat-sahabat yang menjadi muqallid kepada sahabat lain. Ada sahabat-sahabat yang menjadi mujtahid. Ya. Jadi ada sahabat yang mujtahid, ada sahabat yang muqallid.
Terutama ini ketika Rasulullah sudah wafat. Jadi tidak semua sahabat itu ahli ijtihad, tidak. Makanya ini dalam hadis ini dijelaskan begitu. Itu sumber dalil yang pertama ya. Kemudian yang kedua dari hadis Abu Hurairah dan Zaid Al-Juhani. Dalam buku ini yang halaman 183 184. Nanti Bapak yang punya buku ya pulang dilihat ya. Hadis Abu Hurairah. Nah, ini terjemahannya ya. Ada seorang lelaki bekerja sebagai buruh. Lalu dia berzina ya dengan istri majikannya. Ya, lalu ayahnya bertanya kepada orang-orang perihal perbuatan anaknya. Mereka menjawab, anakmu harus menebus perbuatannya dengan membayar 100 ekor kambing dan 1 budak perempuan kepada majikannya. Lalu ayah itu membayar tebusan anaknya kepada majikan itu dengan 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Lalu ayah laki-laki itu bertanya kepada para ulama perihal perbuatan anaknya. Lalu mereka memberi jawaban bahwa anakmu harus dicambuk 100 kali dan diasingkannya selama 1 tahun. Kemudian ayah itu beserta majikan anaknya menghadap kepada Rasulullah dan melaporkan kejadian mereka kepada beliau. Jadi ini di zaman sahabat nih ya. Sahabat kadang-kadang bertanya kepada sahabat lain ya. Kadang-kadang akhirnya karena jawabannya lain-lain ya kan, sahabat ini jawab begini, sahabat ini jawab begini. Akhirnya dia bertanya langsung pada Rasulullah. Mungkin dia jauh ya kan dari Rasulullah asalnya itu, tanya sama sahabat yang dekat, jawabannya begini ya kan. Tanya lagi sama sahabat yang lain, jawabannya begini, kok lain ya kan. Akhirnya dia berusaha menemui Rasulullah. Mungkin dia travel ya kan, cari Rasulullah ya, ketemu sama Rasulullah. Kemudian ya Rasulullah bersabda ya, la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah ammal walidatu wal ghanamu faraddun alaika wa ala ibnika jaldun ya jaldu mi'atin wa tagribu amin wa amma anta ya unaisu li rajulin fardu ala imra'atin hadha farjumha faghada 'alaiha unaisun farajamaha. Muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, aku akan memutuskan antara kalian berdua berdasarkan kitab Allah. Adapun budak perempuan dan 100 kambing itu dikembalikan kepadamu, dan atas anaknya berlaku hukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Nah, ini jawaban dari Rasulullah SAW. Bila diperhatikan kisah dalam hadis ini, kita dapati laki-laki tadi walaupun termasuk sahabat Rasulullah masih bertanya kepada beberapa sahabat tentang perbuatan anaknya. Lalu mereka mengeluarkan fatwa yang keliru. Kemudian dia bertanya kepada ulama sahabat. Lalu Rasulullah mengeluarkan fatwa yang sesuai pendapat para ulama tersebut. Kisah ini menunjukkan tidak semua orang yang mendengar langsung hadis-hadis dari Rasulullah dapat melakukan ijtihad menetapkan hukum. Ijtihad hanya boleh dan dapat dilakukan oleh para ulama tertentu yang memiliki ilmu pengetahuan yang memadai. Jadi ada sahabat yang keliru memberikan fatwa, ada sahabat yang tepat fatwanya, ya, sehingga Rasulullah membenarkan. Ya, walaupun sesama sahabat, tidak semua sahabat itu satu level. Ya, tidak semua sahabat itu ya sama kedudukannya. Baik, yang ketiganya hadis Jabir. Ya, ini menunjukkan adanya ijtihad dan juga taklid bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiganya hadis Jabir. Ya, halaman 184 185. Jadi Jabir Abdullah Al-Ansari berkata, kami keluar dalam suatu perjalanan. Yang di tengah perjalanan seorang laki-laki di antara kami tertimpa batu dan mengenai kepalanya sehingga bocor. Kemudian pada malam hari yang dingin, laki-laki itu bermimpi keluar air mani. Bayangin ya, lagi dalam perjalanan dingin, mimpi basah, keluar air mani. Kalau kita harusnya gimana tuh subuh? Mandi kan? Harusnya mandi kan?
Tapi ini kepalanya lagi bocor. Ya. Kemudian dia meminta fatwa kepada orang-orang bersamanya, dan mereka berkata, jadi sahabat yang bocor kepalanya tadi nanya sama lagi, ini malam tadi aku mimpi basah ya, kepala saya bocor ya. Sahabat bilang, kamu harus mandi kan, dan mandi junub. Ya. Jadi sahabat-sahabat itu mengatakan, kamu harus mandi. Lalu laki-laki itu mandi. Akhirnya dia pun mandi ya. Karena apa? Karena sahabat-sahabat lain mengatakan kamu mandi. Dan ternyata menjadi penyebab kepada kematiannya. Mati langsung. Dia kepalanya bocor. Habis itu dingin ya. Disuruh mandi. Mati. Gara-gara fatwa itu. Ya. Lantas peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah. Akhirnya kasus itu sampai pada Rasulullah, disampaikan. Akhirnya Rasulullah bersabda, qatalahumullah. Ala sa'alu illam ya'lam fa innama shifa'ul 'ain as-su'al. Innama kana yakfihi an yatayammama wa ya'sira aw ya'siba syakka Musa ala jurhihi khirqatan thumma yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Jadi kata Rasulullah, mereka menyebabkan kematian. Karena fatwa itu akhirnya orang itu meninggal. Allah akan membalasnya. Mengapa mereka tidak bertanya? Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak mengetahui, ya Rasulullah? Sesungguhnya penyembuh dari kebodohan itu adalah bertanya. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya cukup baginya bertayamum dan membalut lukanya dengan sobekan kain, lalu mengusapnya dan membasuh selainnya. Gak perlu mandi. Tayamum. Coba kalau seandainya fatwanya tayamum itu masih hidup mungkin dia, tapi karena dia disuruh mandi langsung mati ya. Nah disinilah kita lihat sesama sahabat pun kadang-kadang salah ya. Tapi tidak semua sahabat salah ya, karena masih ada Rasulullah, ada sahabat-sahabat yang pintar, ada sahabat-sahabat yang paham tentang maqasidus syariah, paham tentang tujuan syariah, paham tentang rukhsah, paham tentang azimah. Dalam keadaan biasa kita menggunakan hukum azimah, namanya hukum ideal. Tapi dalam keadaan susah kita menggunakan hukum rukhsah, hukum concession namanya. Iya, dalam keadaan biasa kita harus puasa misalkan Ramadan, tapi kalau kita sakit itu boleh nggak puasa. Kalau kita travel kita boleh nggak puasa. Jadi dalam syariah ada hukum asal ya, namanya hukum azimah, tapi ada hukum rukhsah. Kalau dalam keadaan biasa kita sholat tepat pada waktunya, waktu zuhur sholat zuhur, waktu asar masuk sholat asar. Tapi kalau kita travel, kita bepergian, kita bisa menjamak dua sholat misalnya. Mau jamak takhir silakan, mau jamak takdim silakan. Yang tadinya 4 rakaat dapat diskon jadi 2 rakaat, ya. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Nah ini syariah, ada rukhsah. Nah sahabat-sahabat ini rupanya kayaknya nggak tahu dia tentang hukum rukhsah nih. Udah kalau kamu junub malam harinya mandi udah. Padahal ada hukum rukhsah yang lain ya, bisa tayamum. Kalau seandainya keadaan darurat tadi, udahlah kepalanya bocor, nggak boleh kena air ya. Kemudian dingin pula, dia dalam keadaan sakit, disuruh mandi ya. Nah ini fatal ya. Jadi fatwa juga bisa membawa kepada kefatalan. Ya. Bapak-bapak mungkin masih ingat ya, yang pernah pergi haji awal-awal dulu, jumroh itu kan tiang, iya kan, satu lantai tiang, dan pernah terjadi kejadian kan, gara-gara hotel jumroh itu ya kan, berdesak-desakan, orang banyak mati itu. Tahun berapa itu kan? Tahun berapa? Saya masih kecil waktu itu.
Sekarang para ulama kita berijtihad. Jadi jumroh itu sekarang bukan lagi tiang, tetapi dinding. Ya kan? Habis itu bertingkat-tingkat. Nah itu adalah ijtihad para ulama kita untuk menjaga nyawa. Karena salah satu maqasidus syariah adalah ya hifdzun nafsi, menjaga jiwa, memelihara jiwa. Itu ijtihad. Ya itu ijtihad. Gak ada di zaman Rasulullah itu dulu. Dari zaman Rasulullah sampai zaman modern itu, yang namanya jumroh itu dia tiang satu itu, gak pernah berubah. Tapi karena dia membahayakan, ya menyebabkan kematian, para ulama kita berijtihad. Nah ini ijtihadnya. Ya para ulama ini berijtihad, akhirnya merubah jumroh itu dari tiang, dari satu tiang itu yang bisa dilempar, ditimpuk dari berbagai arah dan berbahaya. Kemudian masuknya juga berbahaya, keluar masuknya juga satu jalan misalnya. Akhirnya para ulama kita berijtihad, dibuat jamroh itu dinding tembok, bisa melontar dari kiri, dari kanan, dari balik sana ya, dari balik sini. Habis itu dibuat 3 lantai atau 5 lantai saya lupa. Nah, 5 lantai ya. Mau lantai pertama silakan, mau lantai kedua silakan. Cara masuknya satu jalan, cara keluarnya jalan yang lain, udah aman. Iya, satu jalur, masuknya jalur sini, keluarnya ya jalur yang lain ya. Itu adalah ijtihad. Ya. Itu bukan bid'ah itu ya. Walaupun terjadi perubahan, itu bukan bid'ah, tapi itu adalah ijtihad para ulama. Ya kita ikut aja, orang awamnya kita ikut. Dan tidak ada ulama kita yang protes. Kenapa kamu rubah? Jamroh di zaman Rasulullah yang tadinya tiang, sekarang udah jadi dinding. Gak ada satupun. Maknanya di situ ada ijma para ulama. Sudah, kalau ijma itu udah benar. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku ini tidak akan bersepakat terhadap hal-hal yang sesat, terhadap hal-hal yang salah. Maknanya benar ijtihad itu. Ya. Banyak lagi ijtihad. Karena apa? Karena Islam ini adalah agama untuk sepanjang waktu. Ya, makanya agama-agama ini udah pada nyerah nih dengan sekularisme, dengan ateisme, dengan free thinkers, ya, dengan LGBT ya, dengan riba misalnya. Hanya Islam saja yang bertahan dan bukan sekedar bertahan, memberikan solusi. Ya, dengan perubahan zaman yang sekarang ini, dengan adanya ijtihad, kita masih bisa berpegang dengan agama kita sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan Sunnah, ya, dan tidak berubah agama kita. Agama kita sudah berubah. Ya, dulu riba itu diharamkan oleh Yahudi, diharamkan oleh Kristen, tapi akhirnya mereka nyerah. Umat Islam saja yang masih bertahan dengan riba tetap haram. Akhirnya kita punya solusi. Adanya bank syariah, adanya pasar modal syariah, dan sebagainya. Kita punya solusi. LGBT juga begitu ya. Ada yang udah nyerah, ada yang sudah membolehkan. Tapi kita tetap umat Islam tetap ya, yang namanya homoseks itu tetap dilarang. Ala kulli hal. Jadi ijtihad inilah sebenarnya yang menjaga agama kita. Karena apa? Karena permasalahan kita berkembang, zaman berubah, ya, tetapi agama kita tidak boleh berubah. Agama kita, terutamanya hal-hal yang pokok-pokoknya itu tidak boleh berubah. Adapun yang cabang-cabangnya, ya itu nanti ada penyesuaian. Ya, tadi itu makanya tuh, ketika jamroh itu dirubah bentuknya, itu hanya merubah bentuk saja. Esensinya masih ada. Esensinya adalah melontar. Masih gitu, esensinya masih ada. Ya, tinggal bentuknya saja dirubah. Bentuk yang tadinya tiang menjadi tembok, menjadi dinding, ya kan? Tapi sekarang lebih aman. Ya. Nah, begitulah para ulama kita berijtihad. Baik, karena 5 menit lagi ya kan, terakhir ya tentang kesejarahan. Jadi bukti adanya ijtihad dan taklid ini dibuktikan juga di dalam sejarah. Ya, dalam sejarah Islam.
Jadi kata di dalam buku ini dinyatakan para mufti dari kalangan sahabat Nabi itu tidak sampai 10 orang. Sahabat Nabi itu tadi itu puluhan ribu kan, tapi yang betul-betul mujtahid itu menurut sebagian para ulama itu nggak sampai 10 orang, sedikit sekali. Ya. Ada sebagian ulama yang mengatakan sekitar 200 orang sahabat yang mencapai derajat mujtahid. Nah, ini menurut sebagian para ulama kita. Mayoritas umat Islam pada masa salaf ini adalah satu periode ya, 300 tahun yang awal, 3 abad awal. Ini namanya periode salaf. Ya, jadi salaf ini bukan mazhab. Salaf adalah periode, ya, periode zaman 300 ya, tahun ya, setelah Rasulullah SAW. Di zaman itu sudah ada mujtahid dan sudah ada muqallid. Di zaman itu sudah ada ijtihad dan sudah ada taklid. Ya, di zaman salaf ini. Jadi ada salaf-salaf yang mengikuti mujtahid salaf yang lain. Sudah ada di zaman itu. Ya. Jadi mayoritas umat Islam pada masa salaf, yaitu abad pertama sampai abad ketiga Hijriah, bukan mujtahid. Jadi generasi salaf ini kebanyakannya, mayoritasnya bukan mujtahid. Ya, mujtahid itu sedikit di kalangan mereka. Bahkan di kalangan salaf itu yang jadi mujtahid itu sedikit. Kebanyakannya adalah masyarakat awam, kebanyakannya adalah orang awam, kebanyakannya adalah muqallid. Jadi mayoritas umat Islam pada masa salaf ya bukan mujtahid. Bahkan mereka menjadi muqallid terhadap para mujtahid yang ada pada waktu itu. Jadi taklid ini adalah perkara biasa dalam masalah-masalah furu' ya, dalam masalah fikih. Dalam masalah akidah kita tidak boleh bertaklid. Saya katakan tadi, dalam masalah akidah kita tidak boleh bertaklid. Itu betul-betul iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul keputusan dari diri kita. Tapi dalam masalah syariah, ya, dalam masalah tata cara, dalam masalah kaifiyah, yaitu kita boleh dan kita bisa bertaklid. Nah, sepanjang sejarah kaum muslimin yang berpegang dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka bermazhab. Nah, mazhab ini adalah salah satu tanda bahwasanya kita bertaklid ya kepada para imam-imam agung kita. Jadi para imam agung kita itu seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu kan, siapa tuh? Imam Abu Hanifah, ya, Imam Malik ibn Anas, Imam Asy-Syafi'i, ya, Imam Ahmad ibn Hanbal. Mereka ini adalah mujtahid mutlak. Status mereka itu adalah mujtahid mutlak. Nanti di bawah mujtahid mutlak itu ada mujtahid-mujtahid yang lain, namanya mujtahid muqayyad. Misalkan dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i ini adalah mujtahid mutlak. Tapi di bawah Imam Syafi'i nanti ada ulama besar lagi, seperti misalkan Imam Nawawi misalkan. Nah, ini mujtahid muqayyad. Imam Rafi'i misalkan, Imam Ramli misalkan, Imam Al-Ghazali misalkan. Ini adalah mujtahid-mujtahid di bawah Imam Syafi'i. Nah, jadi begitu. Jadi kita tahu kan, waktu kita cerita bulan kemarin, Imam Syafi'i kan ada dua fatwa kan. Imam Syafi'i kan travel kan, Imam Syafi'i itu lahir di Gaza, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, ya kan, pergi ke Irak. Di Irak dia sudah mengeluarkan fatwa, ya kan. Habis itu dia ke Mesir, akhirnya wafat di Mesir kan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i ini punya dua pendapat. Pendapat fatwanya di Irak, ijtihad dia di Irak dengan ijtihad dia di Mesir lain-lain. Kasusnya sama, tetapi fatwanya berbeda. Kasus yang sama ditanyakan kepada Imam Syafi'i ketika beliau di Irak dengan ketika beliau di Mesir, jawabannya lain-lain. Nah, ini seorang mujtahid.
Ya. Nah nanti para ulama kita ini, ulama Syafi'iyah itu mengkaji, kenapa Imam Syafi'i waktu di Irak jawabannya begini, kenapa waktu di Mesir jawabannya begini. Wah, itu diteliti, dikaji, akhirnya mereka mendapat satu kesimpulan. Oh ini rupanya poinnya. Nah poin itulah yang diambil oleh para imam-imam mujtahid muqayyad ini, oleh Imam Ghazali, oleh Nawawi dan sebagainya, menjadi satu prinsip yang di dalam mazhab Syafi'i. Nah, itulah yang dikatakan ijtihad. Ya. Oleh sebab itu sampai sekarang ya dalam masalah ibadah kita masih bermazhab. Iya, kita masih mengikuti mazhab Syafi'i. Kita masih berkunut subuh. Mazhab Syafi'i itu ciri khasnya, di antaranya banyak ya. Di antaranya itu kalau subuh itu berkunut. Walaupun mazhab lain enggak ya, mazhab Abu Hanifah enggak, mazhab Ahmad enggak, mazhab Malik dia berkunut juga. Ya, karena itu adalah pilihan dari Imam Syafi'i. Ya. Ada hadisnya, bukan tidak ada hadisnya. Rasulullah itu pernah Rasulullah berkunut itu 1 bulan ya, ketika ya ada bencana namanya kunut nazilah. Setelah itu Rasulullah tidak berkunut lagi. Tapi kalau subuh itu ada hadisnya mengatakan Rasulullah itu tetap berkunut subuh hatta faraqad dunya, sampai Rasulullah wafat. Hadis itulah yang diambil oleh Imam Syafi'i. Ya, walaupun hadis itu tidak diambil oleh mazhab lain, ya, makanya tadi itu masalah mazhab. Nah, itu masalah mazhab. So jadi begitu. Nah, oleh sebab itu yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu fikihnya dia mengikuti salah satu dari 4 mazhab yang ada. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah begitu. Jadi saudara-saudara kita di Pakistan, di Turki misalkan, mereka ikut mazhab Hanafi. Saudara-saudara kita di Afrika Utara misalkan, di Algeria, di Aljazair, ya, di Maroko misalkan, di Tunisia misalkan, mereka ikut mazhab Malik. Ya, Ahlus Sunnah tuh, ya. Kita di sini di Nusantara ya, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, ya, di sebahagian Timur Tengah juga, di Irak, di Mesir ya, ada yang ikut mazhab Syafi'i, Ahlus Sunnah. Kemudian di Saudi misalkan, ya, di negara GCC yang Gulf Cooperation Council ikut mazhab Hambali, Ahlus Sunnah. Pokoknya kalau kita ikut salah satu dari mazhab yang 4, itu ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kita bertaklid kepada mazhab kita. Ya, apakah mazhab kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Jelas. Ya, mazhab kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. So kesimpulannya, sepanjang sejarah kaum muslimin yang berpegang dengan faham Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah bermazhab dengan salah satu mazhab fikih yang mu'tabar, mazhab fikih yang 4. Jadi karena sudah jam 6 ya, ya, kita bukalah ya untuk tanya jawab ya, silakan. Ya, aku lu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof, dan kepada para jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, 30 menit ke depan kita buka untuk tanya jawab, diskusi, dan kami berharap sebenarnya untuk bapak-bapak yang mungkin belum pernah bertanya, atau juga silakan bertanya yang kaitan dengan tema-tema fikih ini yang mungkin langsung bersentuhan dengan pelaksanaan kita di dalam keseharian. Dipersilakan untuk bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu untuk bertanya. Mungkin kita buka dari sayap selatan. Satu, Amin. Sayap tengah, dua, RW ya. Oke, sayap tengah mungkin. Oh, ibu, ya Pak. Ada ibu-ibu Yanto, ya. 2, 3, ibu-ibu. Ibu-ibu mau bertanya, ibu-ibu. Oke, kita buka dulu 3 ya. 3 nanya dulu nanti. Ya, dan 3. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada waktu untuk bertanya daripada yang bertanya, saya insyaallah bertanya. Demikian Rob, terima kasih penjelasannya, serasa di
perkuliahan pasca sarjana. Bapak-bapak kalau yang belum pernah ya, demikian Pak. Gini Pak, ada satu keterangan ya, saya mendengar bahwa ibadah tanpa ilmu tertolak Pak ya. Selama ini memang saya agak ini Pak ya, karena memang yang dirasakan ibadah saya selalu taklid gitu Pak, kira-kira gitu. Taklid karena banyak ilmu. Kalau memang cari ilmunya mungkin sampai saat ini saya nggak sholat gitu Pak ya, kira-kira gitu. Karena mulai dari takwil ilmunya apa, nahu sholatnya seperti apa, dan kita bukan mustahid kan, kira-kira seperti itu Pak ya. Mohon penjelasannya Prof dengan keterangan satu itu, bahwa ibadah tanpa ilmu adalah tertolak, sedangkan ilmu kita hanya ilmu yang taklid. Walaupun kita mengikuti Imam Syafi'i, itu mungkin terlalu jauh ya, karena kita hanya mengikuti ke para ulama-ulama yang syad ini, yang insya Allah syaratnya sampai ke sana, itu juga taklid. Nah itu yang menjadi keraguan saya selama ini, karena ada keterangan ibadah tanpa ilmu akan tertolak kan, seperti itu. Padahal sampai saat ini kita kenyataannya seperti itu, memang awam ya, insya Allah ya. Terus kemudian yang kedua pertanyaan masalah mustahid Pak. Mustahid, apakah pada saat ini ada mustahid dan bisa beristihad? Kira-kira yang saya tahu adalah ijma dan qiyas, seperti itu dong Prof. Ya. Terima kasih. Saya pikir apabila saat ini tidak ada para mustahid, apa dibatasi sampai imam Syafi'i yang 4 itu, Ya. atau memang pada saat ini ada yang, kalau memang ada kasus-kasus apa namanya yang tidak dijelaskan oleh mustahid menjadi terdahulu, dan pada saat ini ada kasus itu seperti apa penjelasannya? Demikian Prof, membuka pertanyaannya, mudah-mudahan dimaafkan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung 3 aja langsung ya. Ya. Baik, silakan Pak Herwe. Terima kasih Prof. Saya ingin bertanya Dok. Ini tadi ada keterangan ada 4 hadis ya. Pertama hadis Zaid, yang kedua hadis Abu Hurairah, yang ketiga tadi hadis Jabar ya. Jabir. Terus yang 4 ada tentang kesejarahan. Di sini saya ingin bertanya Dok, kenapa di sini di Indonesia banyak partai-partai ya, contohnya ada partai Ormas ya, Ormas FPI, Ormas HTI. Nah, yang saya ingin tanya, kenapa HTI dibubarkan? Apakah tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis? Nah, yang bertahan ini partai Ormas Islam FPI yang bertahan. Itu sama-sama ajaran Islam dengan 4 itu. Terus yang kedua Dok, ini saya ingin bertanya juga Dok, itu kaitan yang 4 ini. Ada masalah narkoba kenakalan remaja, ada tawuran anak muda remaja juga. Kenapa MUI Majelis Ulama Indonesia tidak membuatkan fatwa? Sekarang MUI ini membuat fatwa selalu makanan yang halal, yang haram. Sedangkan yang narkoba, tawuran anak-anak remaja tidak pernah dibuatkan fatwa-fatwa itu. Terima kasih Dok. Terima kasih. Nanti tolong dicatat ya. Saya lupa bawa pulpen. Satu lagi dulu. Pak Haryanto. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanya bukan Mas Adil, Ustaz tadi seperti yang diceritakan sama Profesor, karena
bukan orang meninggal. Kalau kita orang sekarang mungkin mendengar itu paling itu sudah takdirnya meninggal. Saya juga kebetulan dulu juga pernah tinggal di daerah yang banyak arah pecandu narkoba. Makanya banyak anak-anak muda itu meninggal, Ustaz. Yang saya tanyakan, apakah itu memang sudah takdirnya atau memang dia salah perbuatan yang menurut saya itu juga menyalahi sunatullah. Itu saja, Ustaz. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini karena saya nanya yang dijawabnya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan pertama, Prof, yaitu berkaitan dengan ibadah tanpa ilmu tertolak. Oke, itu dulu ya, satu-satu ya. Mohon penjelasan. Baik. Iya, memang secara prinsipnya kalau kita beramal tanpa ilmu itu ya tidak akan diterima. Secara prinsip ya. Tapi taklid itu sebenarnya sudah merupakan ilmu. Bertaklid itu sudah, ilmunya itu apa? Ilmunya itu adalah kita tahu orang yang kita taklidi itu adalah otoritas. Nah, sama tadi itu kita tahu kan bahwasanya dia itu dokter ya, udah cukup. Itu paling minimal tuh ya. Kita tahu dia itu dokter ya, sudah cukup. Jadi kita nggak perlu mempelajari ilmu kedokterannya ya. Sekedar kita tahu bahwasanya dia itu adalah dokter, itu sudah ilmu. Itu ilmu yang paling minimal. Tetapi saatnya kita juga tahu misalkan suhu orang yang sehat itu berapa misalkan. Nah ya, tekanan darah orang yang sehat itu berapa misalkan, ya kan? Gula darah yang normal itu berapa misalkan, ya. Nah itu udah lebih bagus lagi ya. Itu juga ilmu. Itu lebih dari sekedar mengetahui dia itu otoritas. Ya. Nah begitu juga dalam ilmu fikih nih. Kalau kita udah tahu dia itu kiai misalkan, dia itu ajengan misalkan, ya kan? Dan dia itu bawa kitab misalkan, kitabnya tadi kitab yang muktamar, kitab yang ada sanadnya. Ya sudah, itu sendiri adalah ilmu. Tapi kalau kita tahu lebih detail lagi misalkan, oh dia pakai kitab itu misalkan, kitab itu dikarang oleh ini ya sanadnya, oh itu lebih ini lagi ya. Tadi itu sama seperti kita tahu berapa suhu tubuh orang yang sehat, berapa kadar gula yang sehat misalkan, itu sudah lebih bagus lagi. Apalagi kalau kita belajar sendiri tentang anatomi misalkan, ya, oh di sini letak letak jantung kita misalkan, ini uratnya di sini, kita lebih tahu lagi. Tapi pengetahuan itu tidak akan membuat kita jadi dokter. Walaupun kita banyak melihat YouTube ya tentang kedokteran, kita baca buku-buku tentang kedokteran, tapi kita tidak akan menjadi dokter. Ya, cukup untuk menambah wawasan saja. Ya, tapi begitu kita sakit, kita jumpa dia, ya sudah kita taklid, kita tahu bahwasanya dia itu dokter. Dan dari bacaan-bacaan kita juga ya kan, dia itu nggak keluar ininya, dia pun ngasih tahu kita. Kamu ini lagi demam ya, suhu tubuh kamu tinggi nih ya, harus diturunin. Gula darah kamu ini tinggi nih ya, kamu harus ya makan obat ini, makan obat itu ya kan. Ya sudah, itu juga adalah ilmu. Jadi sebenarnya taklid itu kalau kita tahu bahwasanya yang kita ikuti itu adalah otoritas, maka itu sendiri adalah ilmu. Ilmu yang minim ya, ilmu yang minimal. Ya, tapi kita bisa meningkatkan ilmu kita yang lebih tinggi, yang lebih tinggi, yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi itu ringkasan ya, yang pertama. Yang keduanya tadi, apakah mustahil sampai sekarang ini masih ada, Oh, iya. atau hanya sampai kepada periode ketiga saja? Oke. Jadi begini ya, dalam agama kita ini ada dua urusan. Urusan ibadah dengan urusan muamalat.
untuk urusan ibadat. Nah ini mujtahidnya sampai sekarang mujtahid mutlaknya itu belum ada lagi. Ya, masih sama seperti dulu. Masih Imam Syafi'i, Imam Hambali, ya, Imam Maliki, Imam Hanafi untuk masalah-masalah ibadat. Tapi untuk masalah muamalat, nah yang ini kita udah bercampur nih. Ya, seperti misalkan tentang ban, ini kan masalah baru ya. Jadi ada yang namanya ijtihad kolektif. Jadi para ulama kita di seluruh dunia ya, mereka melakukan ijtihad secara bersama, secara kolektif untuk membuat keputusan tentang masalah-masalah muamalat kita. Ya, dan itu ada ininya ya, ada badannya. Ada seperti misalkan Majma' al-Fiqh al-Islami misalnya. Ada yang namanya AAOIV, ya, apa namanya, Accounting and Auditing for Islamic Financial Institutions. Ini ulama-ulama dari seluruh dunia, mereka berkumpul dan mereka membicarakan masalah-masalah muamalah. Muamalah modern sekarang ini boleh apa enggak yang seperti ini? Solusinya bagaimana? Nah kalau itu ada, jadi kita bisa bagi ya kepada dua, ibadah dan muamalah. Dalam masalah ibadat sekarang ini belum ada yang mengungguli keempat imam ini. Kita tetap masih berpegang dengan. Tapi dalam masalah muamalah, dalam masalah muamalah ini dia lebih fleksibel sedikit. Ya, banyak ulama-ulama besar yang muncul di zaman sekarang ini dalam masalah ibadat. Ada Syekh Wahbah Az-Zuhaili misalnya. Ya kan, ulama dari Syria, bukunya Fiqhul Islami wa Adillatuhu itu berjilid-jilid. Kitab tafsirnya, Tafsir Munir itu juga berjilid-jilid. Ya, jadi banyak para ulama kita yang melakukan ijtihad yang seperti itu, khususnya dalam masalah muamalatnya. Tapi dalam masalah ibadat dia tetap disiplin. Ya, jadi jawabannya dalam masalah ibadat, ya, masih imam kita belum tergantikan. Tapi dalam masalah muamalat sudah bermunculan ulama-ulama yang berijtihad ya untuk memudahkan kehidupan umat Islam ini, dan kita tetap berpegang ya dengan syariat walaupun zaman berubah-ubah. Ya. So jadi ringkasnya seperti itu. Itu termasuk mujtahid mutlak atau muqayyad yang muamalah? Yang mana? Yang mengubah muamalah itu. Termasuk sebenarnya masih mujtahid muqayyad. Karena apa? Karena ketika mereka mengkaji muamalah, mereka pun merujuk kepada mazhab yang empat ini juga. Muqayyad ya? Masih muqayyad. Tapi tinggal lagi mereka kolektif. Mereka bukan kadang-kadang mereka tidak bermazhab juga kadang-kadang. Ya, karena apa? Karena dalam masalah muamalah gini ya, ada prinsip. Nah, ini prinsip usul fiqh. Dalam masalah muamalah, al-aslu fil asya al-ibahah hatta yadulla dalilu ala tahrim. Dalam masalah muamalah, asal segala sesuatu itu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Tapi kalau dalam masalah ibadah terbalik, al-aslu fil ibadah at-tahrim hatta yadulla dalil ala ibahah. Ya, dalam masalah ibadah asal sesuatu itu tidak boleh kecuali ada dalil yang membolehkannya. Itu kata kuncinya mungkin. Nah itu usulnya, prinsipnya begitu. Ya. Nah jadi dalam masalah muamalah kita itu lebih fleksibel. Ya. Bahkan dalam masalah muamalah kita itu lebih dalam masalah ini, masalah mazhab itu tidak begitu prinsipal ya dalam masalah muamalah. Yang prinsipalnya dalam masalah ibadah. Ya, gitu. Ya silakan yang ketiga. Untuk pertanyaan ketiga adalah berkaitan dengan ini ormas kita nih Pak, HTI dan MTI. Nah ini dibubarkan, apakah memang tidak sesuai dengan syariat? Ya. Jadi gini ya, ada dua hal yang harus kita pahami, syariat dengan administrasi negara. Nah ini dua hal yang ini, kadang-kadang dia sebenarnya sesuai dengan syariat, tetapi tidak sesuai dengan administrasi negara. Nah ini bisa dibubarkan juga. Kayak gini lah, kayak misalkan nikah syariat dengan
KUA tuh ya. Nikah secara syariat itu sebenarnya kalau sudah ijab kabul sudah sah secara syariatnya. Tapi kan harus didaftarkan di KUA ya. Nah ini adalah administrasi. Harus daftar, harus ada KTP, ya kan, harus ada KK, harus ada saksi, ya kan, harus ada buku nikah, gitu. Walaupun secara syariahnya dia sudah sah, tetapi secara administratif negara itu, nah itu berbeda. Jadi yang dilarang oleh negara itu kadang-kadang dia tidak sesuai dengan administrasi negara. Walaupun dia sebenarnya adalah syariah, ya kan? Tapi tidak sesuai dengan administrasi negara, tidak sesuai dengan keamanan. Nah, administrasi negara ini masing-masing negara itu berlain-lainan. Di Indonesia, contoh gini lah, jangan jauh-jauh. Saya lama di Malaysia ya, saya 24 tahun di Malaysia ya. Di Malaysia itu kita nggak boleh ada 2 Idul Fitri. Udah kalau ditetapkan oleh negara Idul Fitri jatuh misalkan hari ini misalkan, nggak ada tuh ormas-ormas yang bikin Idul Fitri besok ataupun bikin Idul Fitri ya kan sehari sebelumnya, nggak ada tuh. Di Saudi juga begitu ya, di Oman juga begitu, di Bahrain juga begitu. Kalau udah diputuskan satu, itu masalah administrasi. Tapi di Indonesia kan enggak ya. MUI udah ngeluarin besok kita Idul Fitri ya, tapi udah ada yang duluan ya kan, ada yang belakangan. Nah itu masalah administrasi, bukan tidak sesuai dengan syariat. Baik yang duluan 1 hari ataupun yang belakangan, mungkin dia punya dalil syariah, ya kan? Cara dia melihat hilal itu berbeda, bisa jadi, ya kan? Bisa jadi dia masih benar ya dalam ijtihadnya itu. Bisa jadi ya, tapi negara ya kita karena kita membolehkan akhirnya begitu ya. Tapi kalau di Malaysia nggak boleh, ya di Saudi nggak boleh begitu ya, di Bahrain nggak boleh, di Oman nggak boleh, di Brunei nggak boleh, di Indonesia boleh. Itu masalah administrasi. Berarti ini begini dok, berarti itu HTI tidak terdaftar dong di pemerintah ya? Udah daftar. Maksudnya? Dia terdaftar, pernah digugat seperti itu dok? Iya, akhirnya sekarang dicoret kan. Berarti dia tidak boleh didaftarkan lagi di Indonesia secara administrasi. Tadinya terdaftar, jadi tidak diakui sekarang eksistensinya. Gitu saja sebenarnya. Itu kan kebijakan negara kan. Kebijakan negara. Jadi gini ya, ada syariah. Nah, kalau syariah ini cross border. Syariah itu di mana-mana ya. Prinsipnya itu sama. Tapi di bawah syariah itu ada yang namanya administrasi negara. Nah, tidak semua nanti negara itu bisa memilih. Contoh misalkan kita melaksanakan mazhab Hanafi syariah, mazhab Hambali syariah, mazhab Maliki syariah, mazhab Syafi'i syariah kan. Tapi negara kita memilih mazhab Syafi'i misalkan. Ya sudah, itu adalah administrasi negara kita. Itu tidak memilih mazhab yang lain. Tapi negara lain misalkan dia memilih mazhab yang lain, misalnya itu administrasi dia. So, jadi kita harus teratur ya. Itu adalah bagian dari agama kita. Keteraturan mengikuti administrasi negara itu pun adalah bagian dari kemaslahatan. Karena gini, agama kita itu harus teratur. Dan itu tidak salah. Ya. Jadi gini, syariahnya mereka ikut syariah, tinggal lagi dia tidak sesuai dengan Indonesia. Itu saja ya, tidak sesuai dengan administrasi Indonesia, tidak sesuai ya dengan kearifan lokal Indonesia. Kulit amri itu ya. Yes, di antaranya itu ya. Jadi ada 2 ya, syariah, ya ini universal, global, tapi ada yang namanya lokal, kearifan lokal. Nah kadang-kadang negara ini punya otoritas untuk memilih mana yang boleh, mana yang tidak boleh, disesuaikan dengan keadaan negara itu. Ya, supaya negara itu tetap aman. Tujuannya itu sebenarnya. Ya, jadi secara syariah ini tidak ada masalah. Tinggal lagi dia tidak sesuai dengan ya dengan Pancasila misalkan, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 ya. Pancasila itu semua. Islam sama Pancasila lebih tinggi mana?
Islam kan jelas, tapi Pancasila itu nggak ada yang bertentangan dengan Islam. Ya kan, ketuhanan yang Maha Esa, Islam kan? Islam. Kemanusiaan adil dan beradab, Islam. Persatuan Indonesia, Islam. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksana dalam pemenuhan perwakilan, Islam. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Islam. Nggak bertentangan dengan Islam. Ya, itulah kesepakatan kita untuk hidup di Indonesia secara bersama. Ya, Malaysia lain lagi, nanti dia ada rukun negara dia sendiri yang beda dengan kita. Ya, jadi ada syariah yang universal, ada urusan negara. Dan urusan negara ini dia tidak boleh bertentangan dengan syariah. Tinggal lagi dalam syariah tadi ada pilihan-pilihan. Jadi negara kita memilih bagian syariah yang ini, tidak memilih yang ini. Ya, sehingga hal-hal yang tidak sesuai dengan administrasi dan juga landasan negara kita itu mungkin tidak diizinkan di Indonesia. Bukan berarti dia tidak syariah ya, cuma dia tidak sesuai ya dengan keindonesiaan gitu. Jadi kita harus pahami ya, dalam hal yang seperti itu. Kira-kira jelas ya? Oke. Yang keempat, bahwa mengacu pada salah satu fatwa yang salah pada satu meningkatkan meninggalnya seseorang. Nah, pertanyaannya adalah bahwa sekarang ini kan ada yang meninggal karena faktor narkoba. Kenapa ya? Apakah meninggalnya itu merupakan takdir Oh, atau ya. memang karena memang kenapa MUI tadi itu? Kenapa MUI tidak yang itu dulu ya? Kenapa MUI tidak mengeluarkan fatwa tentang itu ya? Begini. Iya, Pak RW itu Pak RW. Iya. MUI ini terlalu banyak kerjanya. Terlalu banyak ini ya. Kalau mau difatwain itu terlalu banyak, sehingga dia harus memilih gitu. Nah, kalau kita pengen dapat fatwa khas tentang itu, kita harus ngasih masukan ke MUI supaya diprioritaskan gitu fatwa itu ya. Nah, bukan MUI tidak mau mengeluarkan fatwa, tetapi banyak yang dipikir oleh MUI. Jadi masalah skala prioritas. Cuma kalau kita merasa bahwasanya ini urgen gitu kan, ini harus difatwakan, maka kita harus, masyarakatnya ormas harus pergi ke MUI. Nih, nanti MUI akan menimbang, betul kan masalah kita ini sudah urgen ya kan, sehingga dia perlu kepada fatwa. Betul kan ini sudah menjadi skala nasional misalkan, sudah jadi kepentingan nasional misalkan. Jadi kita bisa memberikan masukan ya kepada MUI kalau seandainya kita merasakan ya bahwasanya kasus ini adalah kasus yang mendesak ya, kasus yang harus dikeluarkan fatwa. Nanti MUI nanti ada timnya di MUI ya, ada tim macam-macam nih, ada tim ekonominya, ada tim sosialnya, ada tim kesehatannya ya, ada ulamanya. Nanti mereka akan berembuk ya, dilihat dari berbagai seginya. Nah, kalau di Indonesia itu MUI itu yang jadi mujtahidnya itu secara kolektif ya. Cuma tadi itu kita sebagai mustafti ya, istilahnya sebagai orang yang meminta fatwa, itu kita harus kemukakan dulu kepada MUI, sehingga kasus ini itu diprioritaskan ya, dipertimbangkan dan diambil perhatian untuk dikeluarkan fatwanya. Karena terlalu banyak ya, MUI itu fatwanya terlalu banyak ya, dan dari berbagai, karena isu kita di Indonesia ini banyak sekali ya, terlalu banyak isu kita ya. Nah, pada sebab itu kalau kita merasakan, contoh misalkan kalau kita merasakan begitu, kita bisa menggunakan fasilitas DKM misalkan. DKM seluruh Indonesia misalkan merasa masalah narkoba ini itu masalah yang sudah urgen, masalah yang sudah mendesak, sehingga akhirnya DKM seluruh Indonesia meminta MUI mengeluarkan fatwa. Itu lebih kuat lagi ya. Jadi caranya itu begitu ya, cara ini gini ya. Nah, ini sebelum menjawab pertanyaan kelima, ada satu metode supaya negara kita ini lebih baik. Metode itu namanya pentahelix. Pernah dengar nggak? Pentahelix, penta itu artinya 5. Ada 5
stakeholder ataupun 5 komponen masyarakat yang harus berperanan dalam memperbaiki negara, ya, dan dalam menentukan negara itu. 5 komponennya apa saja? Yang pertama, itu pemerintahan sendiri lah, ya. Pemerintahan ini sangat besar peranannya. Yang kedua adalah bisnis, korporasi, swasta. Ya, jadi ada pemerintah, ada swasta. Yang ketiga universitas, yang akademia. Ya. Yang keempat media. Yang kelima, nah ini baru civil society, ormas. Nah, kita sebagai ormas ini itu harus punya ini ya, harus punya inisiatif. Nah, inisiatif ini yang kita harus berikan ke otoritas kita, ke MUI, ke DPR dan sebagainya. Cuman kita harus galang, harus ada koordinasi ya, sehingga suara kita itu didengar. Itu bisa, memungkinkan, dan di Indonesia itu sangat memungkinkan. Tapi kita memang harus terorganisir, ya. Jadi kalau kita merasakan memang narkoba itu sudah dahsyat, sudah ini ya, kita minta MUI itu mengeluarkan fatwa. Mungkin kalau dari Masjid Ar-Rahmah saja terlalu ini ya, terlalu kecil ya. Kita koordinasi dengan DKM seluruh Jawa Barat misalnya ya, sekurang-kurangnya lah ya. Apalagi kalau kita bisa seluruh Indonesia, Dewan Masjid Indonesia misalnya, ya, minta kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa ini, bisa. Ya. Jadi ada mekanismenya ya, bukan MUI tidak mau mengeluarkan, tapi MUI harus diberikan masukan dari kita. Karena kan saya tadi dokter bilang kalimat itu apa yang ternyangkut asal bisnis narkoba itu, menyangkut sama. Makanya tadi itu government, pemerintah, ini kan bisnis nggak semuanya benar nih kan. Pemerintah juga ada yang nggak benar, bisnis ada yang nggak benar, ormas ada yang nggak benar, universitas ada yang nggak benar, media ada yang nggak benar. Ada juga pemerintah yang benar, ada universitas yang benar. Jadi kita ini bercampur-campur, ada kepentingan. Tapi kalau kita melihat itu adalah satu kebaikan, itu adalah satu kemaslahatan untuk Indonesia, maka kita bisa push, ya, kita bisa dorong supaya MUI mengeluarkan fatwa. Apabila MUI mengeluarkan fatwa, pemerintah nanti buat undang-undangnya. Nah, gitu caranya ya. Karena fatwa itu nasihat, tapi untuk dijadikan hukum itu harus diikat oleh undang-undang pemerintah. Jadi berdasarkan kepada fatwa MUI ini, pemerintah pun akan. Nah, begitu pemerintah mengeluarkan undang-undang, bisnis-bisnis yang ilegal itu bisa dicegah. Jadi memang dalam negara demokrasi ini kita harus berperanan ya. Kita harus berperanan dan kita bisa, insya Allah. Ya, kalau kita punya inisiatif, kita bisa melaksanakan. So, jadi balik kepada tadi itu, MUI itu bukan tidak mau mengeluarkan fatwa, tetapi dia perlu masukan dari kita. Pak Biro, fatwa MUI narkoba itu banyak sekali. Tidak kurang dari 10, Pak. Sama baca dulu. Mungkin sudah ada juga, saya mungkin yang nggak tahu ya. Banyak, Pak. Nah, iya. Banyak sekali. Mulai bandar, penggunaan, pengharaman. Jadi itu tidak usah didiskusikan tentang fatwanya. Fatwa yang lain mungkin. Kalau narkoba banyak sekali, Pak. Sama bisa baca dulu. Nanti kita share kalau gitu. Oke. Yang terakhir tadi Pak, berkaitan dengan kematian yang diakibatkan oleh perbuatan narkoba, apakah memang takdir atau memang karena perbuatannya? Iya. Nah, ini kan masalah takdir ya. Kalau masalah takdir udah masalah akidah nih. Ya, makanya takdir itu adalah bagian dari akidah kita, bagian dari rukun iman kita. Jadi semua yang terjadi di dunia ini tidak ada satupun yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Semua yang terjadi dan yang akan terjadi, yang sedang terjadi adalah sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Itu keimanan kita, ya. Itu keimanan kita yang harus kita pegang. Tinggal lagi takdir tadi ada dua nih. Ada takdir yang benar, yang kita pilih benar. Ada takdir yang kita pilih tidak benar. Ya, itu semua dalam takdir.
Kita nih misalkan ngambil korek api, kita bakar tangan kita sendiri, panas nggak? Panas kan? Takdir bukan itu? Takdir, cuma takdir yang salah yang kita pilih. Orang mencuri ya, takdir nggak? Takdir ya, tapi dia salah. Dia bisa dihukum nggak? Bisa dihukum. Hukum itu adalah takdir. Jadi segala-galanya adalah sudah ditakdirkan. Tinggal lagi takdir itu. Ketika kita memilih, ada milih yang benar, ada milih yang salah. Kalau milih yang salah, kita kena akibatnya dan kita bisa dihukum. Akibatnya adalah takdir, hukumannya juga adalah takdir. Ketika kita memilih jalan yang benar, maka kita dapat manfaat. Ya, maka itu juga adalah takdir. Ya, manfaatnya juga adalah takdir. Jadi tidak ada di dunia ini yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi kita susah untuk merasionalkannya. Makanya takdir masuk dalam rukun iman. Sama tuh Allah. Susah tuh kalau kita memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu wujudnya gak pernah tidak wujud. Allah itu sudah ada dan tidak pernah tidak ada, dan gak akan pernah gak ada. Bahkan yang ada ini karena adanya Allah. Bahkan kata ada itu ya kan, belum ada ya sebelum adanya yang maha ada ya. Nah, kan gitu pusing tuh. Mikirin yang ada-ada aja pusing ya. Makanya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala itu dalam sebenarnya. Sangat dalam. Begitu juga beriman dengan malaikat. Malaikat ini lebih banyak dari benda yang ada, lebih banyak dari manusia, lebih banyak dari pasir. Karena setiap benda itu ada malaikat yang menjaga. Ada malaikat yang dari mulai diciptakan dalam keadaan bersujud sampai sekarang masih sujud sampai hari kiamat. Sampai Allah mengatakan, wahai malaikat, angkat kepalamu dari sujudmu. Ada yang sampai sekarang masih lagi sujud, ada yang sekarang masih lagi ruku. Ini malaikat, bagaimana kita membayangkan? Nggak bisa kita membayangkan. Jadi yang namanya rukun iman itu ada yang kita tidak bisa rasionalkan, termasuk takdir di antaranya. Tapi prinsipnya kita pegang saja. Semua yang terjadi di alam ini tidak ada yang keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya takdir itu ada dua tuh. Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Ya kan? Dalam doa kunut kita kan, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ya kan? Jadi kita berlindung ya. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari diberikan takdir yang buruk menurut kita ya. Tapi bisa jadi takdir yang buruk itu sebenarnya membawa kita kepada kebaikan. Kita nggak tahu hikmahnya. Nabi Yusuf itu mimpi waktu dia masih kecil itu mimpi melihat 10 bintang, bulan dan matahari itu bersujud pada dia ya. Itu jadinya kapan ini? Jadinya itu setelah Nabi Yusuf dibuang, setelah Nabi Yusuf dijual, setelah Nabi Yusuf difitnah, setelah Yusuf masuk penjara, itu jadinya itu susah itu ya. Baru Nabi Yusuf itu diangkat jadi menteri ya, barulah saudara-saudaranya datang di zaman paceklik itu, barulah mereka itu hormat dan sujud pada Nabi Yusuf. Jalan untuk mencapai takdirnya itu, takdir mimpinya itu berliku-liku. Kadang-kadang takdir yang buruk itu, menurut itu buruk ya, dia membawa kepada kebaikan di akhirnya. Semua itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pentingnya kita gini saja, begitu kita dapat musibah yang kita tidak sukai, kita bersabar. Ya, kita husnuzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersangka baik, ada hikmahnya. Begitu juga kalau kita dapat sesuatu yang kita inginkan, kita bersyukur. Alhamdulillah, ya. Tapi kita tidak suudzon dengan Allah. Kita tidak bersangka buruk dengan Allah. Ya. Apapun yang terjadi, semuanya dalam takdir Allah. Termasuk hukuman itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak boleh menjadikan takdir itu sebagai excuse, sebagai alasan
Wah, apa nih udah dengar azan nih ya, habis itu tidur lagi ya. Ini kesiangan sholat subuh, udah takdir ya. Nggak boleh begitu. Ya, tetap aja dosa ya. Tetap dosa. Karena begitu azan itu kita punya pilihan. Mau tidur terus atau mau bangun ya. Begitu kita bangun, takdir tuh. Ya, dan kita dapat pahala. Begitu kita tidur, takdir, tapi kita dapat dosa. Karena takdir itu adalah karena dosa itu adalah takdir. Jadi surga dan neraka itu takdir. Orang masuk surga itu udah takdirnya, orang masuk neraka juga udah takdir. Tinggal lagi kita diberikan pilihan, mau memilih takdir yang baik yang dapat pahala atau memilih takdir yang buruk yang dapat. Semuanya adalah takdir. Selagi kita di alam ini, semuanya adalah takdir. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan, tidak ada satu daun pun yang jatuh, melainkan semuanya ditakdirkan, sudah ditulis. Tinggal lagi kita tidak memahami karena otak kita terlalu kecil untuk memahami skala yang besar. Ya, itu nggak bisa kita ya. Tapi kita ada iman, makanya takdir itu masuk dalam rukun iman. Beriman bahwasanya semuanya ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. So, jadi itu ya, jadi ada dua nih. Ya, ada level akidah, ya, level takdir, ada level kesalahan. Jadi orang yang mati tadi itu sebenarnya sudah takdirnya, tinggal lagi dia memilih takdir yang salah. Ya, tadi itu dia berfatwa dengan tidak pakai ilmu misalkan, sehingga menyebabkan mati. Ya sudah, itu takdir juga. Salah dia, dosa itu. Ya kan? Tapi kalau dia berilmu, sebenarnya dia bisa menyelesaikan masalah dan itu juga adalah takdir dan dia dapat pahala. Kira-kira gitu Pak, ya. Ya. Yang artinya kalau doa merubah takdir itu dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Begini ya, kita itu belum tahu takdirnya, saatnya belum kita lalui. Oleh karena itu kita masih punya harapan. Jadi kalau kita belum tahu nih, kayak besok misalkan, kita belum tahu apa yang terjadi pada kita. Di situ kita masih ada pilihan-pilihan, masih ada doa, masih ada usaha. Ya kan, masih ada ikhtiar, masih ada iktisab, silakan buatlah yang terbaik. Ya, tapi begitu kita sampai besok, kita misalnya besok mau ke Bandung nih, ya, nggak jadi. Tiba-tiba aki mobil kita rusak misalkan ya, akhirnya kita nggak jadi. Nah, begitu kita tahu ini sudah ditakdirkan, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngebenerin aki ya, benerin lagi. Tapi begitu kita hanya tahu takdir kita itu apabila kita lalui. Sebelum kita lalui, usaha, doa, ikhtiar, itu sendiri tidak akan merubah takdir kita. Jadi Sayyidina Umar itu pernah di satu kawasan itu sedang ada pandemi ya, sedang ada wabah. Sayyidina Umar mau ke situ nih. Begitu dengar dia ada wabah di situ, nggak jadi Sayyidina Umar. Ditegur oleh sahabatnya, Sayyidina Umar, kamu lari dari takdir ya? Kamu takutnya? Enggak, kata Sayyidina Umar, saya lari dari takdir untuk menuju kepada takdir yang lain. Gitu kata Sayyidina Umar. Ya, jadi semuanya takdir, pilihan kita ya takdir. Makanya takdir itu rukun iman. Jadi keluar dari masjid bisa dari sana, bisa dari sini. Iya, itu ditakdirkan, pilihan kita. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Apa yang kamu inginkan adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala juga. Ya. Nah, ini kalau kita ingin dalam tentang hal ini adalah ilmu tasawuf. Kalau ilmu akidah itu dia pembukaan saja. Tapi lebih dalam itu nanti ilmu tasawuf. Ya. Nah, jadi ilmu tasawuf ini dipelajari yang termasuk mempelajari tentang takdir itu sehingga kita jadi bijak gitu dalam hidup. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, waktu juga lah yang membatasi kita. Tentunya demikianlah kajian pada pagi hari ini dan kepada Allah kita ada statement terakhir. Iya, yang terakhir ini masih ada 3 buku lagi nih. Yang Ya. banyak tadi Yang sudah saya tanda tangani ya. Pak Jadi Pak siapa nih kita berikan? Pak Amin. Pak Amin udah punya bukunya. Alhamdulillah. Silakan. Nanti gini ya, bulan depan bapak-bapak yang sudah punya buku tolong dibawa.
Karena tadi itu, karena saya nggak bisa masukin semua di PPT ya, ada yang harus saya baca. Jadi kalau ada bukunya enak tuh langsung bisa baca, ya kan? Iya. Silakan Pak. Ya. Pak Amin, foto dulu Pak Amin. Sekalian di sini. Lihat sini. Pak Amin, Pak Iya, Amin. ada. Pak Amin, lihat sini Pak. Iya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Siapa lagi nih? Satu lagi. Sini Pak, sini sebabnya. Siapa lagi yang belum? Oh silakan Pak ini. Pak Pak RW udah Pak. Oke, satu lagi. Siapa yang belum? Ada dapat Pak belum? Pak RW udah dapat belum? Enggak, Pak RW udah dapat belum bukunya? Tinggal 3 di bukunya. Bukunya ya? Oke, ya sama-sama. Cuma narkoba banyak Pak. Saya orang bumi soalnya Pak. Bumi nggak ada bukti. Ya jadi mudah-mudahan bulan depan ya kita ketemu lagi, kita akan lanjutkan. Saya memang berdasarkan sepenuhnya buku ini dengan tambah-tambahan karena sinilah ya untuk memperkaya diskusi kita. Sekian.